tes tes tes. Nomor 392.
Baik, terpujilah Tuhan atas kasih karunia-Nya. Kita boleh berkumpul di gereja ini untuk menyaksikan pemberkatan pernikahan adik kita, saudara kita Dodi dan Dewi. Oleh karena pengantin sudah memasuki ruangan, jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. God in pleasure, God in pain, God will ever remain. God in gladness, God in Pelayan, pendeta, pengantin memasuki commit to you. ruangan untuk masuk ke dalam gereja. For we know that you are faithful through the stillness and the storm. For you've been with us from the start. Father, we commit to you our hearts. God in pleasure, God in pain, God will ever remain. God in gladness, God in strife, Father, we commit to you our lives. For we know that you are faithful through the stillness and the storm. For you've been with us from the start. Father, we commit to you our hearts. For we know that you are faithful through the stillness and the storm. You've been with us from the start. Father, we commit to you our hearts. Father, we commit to you our hearts. Di dalam nama Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus serta Roh Kudus pencipta langit dan bumi. Amin. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami dalam Yesus Kristus, kami bersyukur karena Engkau telah memelihara kehidupan kami. Pada saat ini kedua saudara kami ini hadir di tempat ini, dan mereka telah satu hati untuk hidup dalam satu rumah tangga. Kini mereka bersama-sama dengan jemaat-Mu datang ke hadapan-Mu memohon berkat. Kiranya Tuhan berkenan meneguhkan serta memberkati pernikahan kedua saudara kami ini, sehingga rumah tangga mereka beroleh kekuatan serta dipenuhi damai sejahtera. Dengarlah permohonan kami ini karena kasih karunia-Mu. Amin. Jemaat kami persilakan duduk.
Kita puji Tuhan. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 392, ayatnya yang pertama dan kedua, Ku berbahagia. Kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat hari ini. Kami masih boleh melihat tangan Tuhan yang luar biasa menghantar perjalanan rohani kehidupan kami. Hingga pada hari ini, Dodi dan Dewi boleh menerima pemberkatan pernikahan. Tuhan, sebelum itu kami mau mendengarkan firman Tuhan. Mari Engkau yang urapi hamba-Mu, urapi hati kami menjadi lahan tanah yang subur. Tempat firman Tuhan boleh ditaburkan Bapa, sehingga firman Tuhan boleh kami pahami, boleh kami mengerti dalam kehidupan nyata. Dalam Kristus Yesus kami telah berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus, firman Tuhan pada hari ini khususnya buat Dodi Christian Saragi Simarmata dengan Dewi Purnamasari Pardede, diambil dari Roma 15 ayat 7, demikian firman Tuhan. Sebab itu terimalah satu akan yang lain, sama seperti Kristus juga telah menerima kita untuk kemuliaan Allah. Sekali lagi saya baca pada Dodi dan Dewi. Sebab itu terimalah satu akan yang lain, sama seperti Kristus juga telah menerima kita untuk kemuliaan Allah. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, khususnya buat Dodi dan Dewi, kalau ditanya Dodi atau Dewi, kalau ditanya, manakah lebih baik? Mengampuni atau diampuni? Mana Dodi? Mengampuni. Dewi, manakah yang lebih baik? Memberi atau menerima? Memberi. Ya, praise the Lord.
ada sukacita yang luar biasa. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, tapi dalam perjalanan rohani, dalam kenyataan kehidupan kita, begitu sulitnya kalaulah ada orang lain yang melakukan kesalahan, kita mau menerima dia kembali. Begitu sulit ya. Begitu sulitnya juga dalam komunitas kehidupan kita untuk boleh menerima orang lain apa adanya. Kita mau ingin diterima oleh orang lain. Coba kita cek recek. Kita yang sudah menikah, berapa persenkah yang lebih duluan kalau terjadi pertengkaran misalnya, atau terjadi kesalahpahaman? Dodi dan Dewi. Dodi, kalau Anda misalnya ada marahan sedikit, ada yang gak enak, Dewi, siapa yang lebih dulu minta maaf? Siapa yang lebih dulu kasih WA? Siapa yang lebih dulu menelepon? Siapa? Dewi atau Dodi? On mabujur ni marga saragi si marmataon. Coba bayangkan Nasyam. Nini, siapa yang lebih dulu menelepon? Boru pardede ngambek, boru pardede marah. Yang lebih dulu Dodi. Naido huma inang. Naido nang. Bapak ondo perlu betong menelepok kang. Maaf lama nenek aido. Wah, sekenam le bapain. Tepuk kam lebe bahu ni bapon. Iya, aido nang kawako kam lebe ya. Sehat kam dapan ni mo. Iya, atau kam lebe salinari. Senyum lebe dapat bapain. Sehat kam dapa. Doma mo pun yung bahta ni mo. Toy mak aida. Iya, yang mau kita terjemahkan dalam firman Tuhan pada hari ini disebutkan sebab itu terimalah satu akan yang lain. Kata kunci yang pertama, terimalah. Bagaimana kita boleh menerima satu dengan yang lain? Kemarin saya telepon Dodi. Saya kasih ini, cek recek, kau boleh lihat mana yang kurang. Pendeta, ini kurang. Pendeta, ini. Kemudian saya kirim lagi ini, belangko pemberkatan pernikahan. Dodi, kau baca dulu baik-baik, mana yang kurang. Betul kam denang nini. Sadanari hurang pendeta. Si marmata nini. Maningana dong saragi si marmata niai. Ai do bani surat KTP mu ada ya? KTP-nya enggak ada si marmata. Tapi di surat pemberkatan pernikahan pendeta harus ada si marmata nih. Karena saya pikir ini kepanjangan ini nanti enggak muat ini. Tapi kata Dodi harus ada si marmatanya. Saya mau katakan seperti ini. Kita harus belajar menerima. Sekali lagi. Yang mau kami katakan adalah belajar menerima orang lain. Kalau ada dia minta masukkan sesuatu kepada kita. Ngapainlah dimasukkan si marmata itu? Enggak usah lah itu. Kan boleh saya bilang seperti itu. Boy do huat tahun bani dodion. Lang pala pokoknya saragi maho. Lang pala si marmata. Benahamu si marmata. Kan boy do huat tahun sonai. Saya bisa bilang begitu. Tapi yang mau kita terjemahkan dalam teks ini adalah itulah perjalanan rumah tangga Dewi. Aima perjalanan perumah tangga Dodi. Begitulah konsep dalam rumah tangga, seringkali bukan karena perkara besar, tapi mungkin dalam konsep kita itu nggak penting. Ngapain itu penting?
Pokoknya saragi, kan boleh seperti itu. Tapi ternyata bagi orang lain itu penting. Rumah tangga juga seperti itu. Boleh saja Dewi sama Dodi itu penting banget. Penting sekali, perlu. Tapi mungkin bagimu itu nggak penting. Itu aja lu pikirin, ngapain lu pikir itu? Tapi justru bagi orang lain itu penting. Apa yang dikatakan di sana adalah belajar menerima satu dengan yang lain itu nggak mudah. Sekali lagi, belajar menerima satu dengan yang lain tidak mudah. Anda pacaran lebih dari 1 tahun, 1,5 tahun ya. Pernikahan ini dijalani kita berdoa seumur hidup. Tapi step by step, langkah demi langkah saat kita kayuh rumah tangga ini bukan semudah dan seindah yang kita bayangkan. Waktu saya bimbingan pranikah saya tanya, apakah Anda berdua sudah tahu pin satu dengan yang lain? Dodi katakan sudah, kami boleh satu, sudah paham. Kita terjemahkan sudah, biarpun ATM-nya 2, 3, tapi semuanya sudah tahu satu dengan yang lain. Persoalannya adalah dalam pengelolaan, dalam perjalanan rohani ini, apakah kita boleh dan sudah satu komit menerima satu dengan yang lain? Perbedaan usia juga tidak mudah. Ya, tapi waktu bimbingan pranikah kita sudah pegang satu komitmennya, Dodi. Jangan besok kau melirik perempuan yang lebih cantik. Sering saya katakan seperti ini. Dalam konsep pernikahan, waktu pacaran buka mata lebar-lebar. Silakan buka mata lebar-lebar. Tapi setelah menikah lu harus tutup mata rapat-rapat. Amin. Sekali lagi. Waktu pacaran silakan buka mata lebar-lebar. Buka mata, Dodi. Itu sudah. Kau sudah pacaran, sudah menjalani masa muda. Dewi juga seperti itu. Tapi setelah menikah kita harus tutup mata rapat-rapat. Amin. Jangan terbalik. Waktu pacaran seakan-akan dialah bulan dan bintang. Aku terima lu apa adanya. Yang penting kita jadi menikah. Tapi begitu Anda menikah, baru Anda tahu, waduh, ternyata masih banyak gadis-gadis cantik di luar sana. Lu Tuhan akan marah sama Dodi. Setelah menikah baru dia lihat, oh banyak lagi pria yang lebih ganteng dari suamiku. Bahaya, Dewi. Kalau hari ini firman Tuhan mau mengatakan kita harus menerima itu dengan kelebihan dan kekurangannya, kita harus menutup mata rapat-rapat. Godaan banyak di luar sana. Tantangan banyak di luar sana, pengaruh banyak di luar sana. Kau dapat rumput muda boleh banyak lagi. Dewi mau cari pria yang lebih ganteng boleh, pasti ada. Tapi rumus pernikahan hari ini, kita boleh saling menerima satu dengan yang lain dan kita sudah punya komitmen menutup mata rapat-rapat. Tidak lagi lirik kanan dan kiri. Jika inilah yang menjadi pilihanmu yang Tuhan hantar kepadamu, dan jika inilah yang menjadi keputusan rohanimu menjadi pasanganmu, aminkan itu, amin. Yang kedua, bagaimanakah boleh kita menerima satu dengan yang lain sama seperti Kristus? Jadi bukan sama seperti pendeta, karena pendeta pun pasti ada masalahnya. Bukan sama seperti, waduh aku ingin seperti mamaku, Dodi bahaya. Mama bukan Dewi, Dewi bukan mama, tapi dia istrimu. Seringkali pasangan membanding-bandingkan pasangannya dengan mamanya. Datang Dewi dibandingkan dengan bapaknya. Waduh kalau papaku gak seperti lo.
Kalau bapak kami di keluarga kami nggak seperti ini, bahaya. Tapi yang menjadi teladan rohani bagi kita adalah Kristus. Pandang kepada Kristus. Dialah yang menjadi role model dalam perjalanan rohani kita. Karena itu saat pun ada hal yang mendukakan hati kita, lihatlah bagaimana Yesus menerima Petrus dari keterbatasan dan kekurangannya. Mereka kompak benar loh, akrab benar Yesus dengan Petrus. Tapi bayangkan kita kalau orang yang terdekat melukai kita, Yesus apa? Dia boleh, Petrus kau mati hari ini, boleh. Tapi Yesus lakukan apa? Dia hanya memandang. Dengan pandangan itu ada pertobatan rohani kepada Petrus. Kalau ada salah jangan langsung kau pegang ringan tangan ya Dodi. Itu haram. Kalau istrimu enggak seperti hatimu, ada loh suami-suami ya. Ringan tangan sama istrinya, jangan. Kalau ada yang enggak seperti di hatimu Dewi, nanti kau pulang ke rumah orang tua, jangan. Pandang kepada salib Kristus seperti hubungan keakraban Yesus dengan Petrus. Sehingga satu dengan yang lain, kalau kita terjemahkan Petrus akhirnya menyesali dalam kesalahannya. Hanya dengan tatapan mata Yesus. Apa yang mau kita katakan adalah saat segala sesuatu tidak seperti di hati kita, pandanglah kepada Kristus. Dan di sana ada kuasa mengampuni luar biasa, menerima luar biasa. Jangan buat hukum di keluarga kita. Wah, kalau mamaku seperti ini, kalau bapakku seperti ini, bahaya. Jangan banding-bandingkan suamimu dengan suami orang lain. Jangan banding-bandingkan istrimu dengan istri orang lain, apalagi orang tua kita, bahaya. Mereka punya komunitas, keluarga, rumah tangga pribadi. Tapi satu hal yang pasti, firman Tuhan sekali lagi role model. Pandanglah kepada salib Kristus. Di sana Anda bisa kuat, mengampuni, menerima. Karena Yesus Tuhan kita adalah Tuhan yang berkuasa di sepanjang perjalanan dan masa kehidupan kita. Yang ketiga yang mau dikatakan adalah hidup kita untuk kemuliaan Allah. Seringkali Bapak Ibu songon konsep ni halak Batak, hasangapon, hagabeon, hamuraon, maningon sangap, tunggung, bagus itu, diardoai. Tapi ternyata perjalanan rohani kita adalah ingat, kemuliaan itu hasangaponai adalah untuk Tuhan, amin. Kalau Dewi melakukan sesuatu yang baik untuk mertua, untuk keluarga besar Simarmata, ingatlah itu. Dewi lakukan untuk Kristus. Bukan untuk manusia. Karena apa? Kalau Dewi lakukan untuk manusia, Dewi nanti akan kecewa. Belum tentu. Air susu dibalas air susu, bisa saja air tuba. Tapi karena kita melakukannya untuk Tuhan, biarlah Tuhan yang memberkati Dewi lebih. Sehingga marmulia manai bata. Nini ijai kemuliaan bagi Allah. Sehingga rumah tangga ini adalah kita mau melintasinya, Tuhanlah yang dimuliakan. Kita percaya Gedbani Nasiam keluarga besar Simarmata. Doma ihantar Tuhan inang permain boru pardedeon. Tutu on mahamalas kokap. Pori pelang baru tulang mau, kenai do, kenai do. On ma baru ni tulang ai, on ma baru ni botot ai. Kita mau menerima dia apa adanya. Poripe Simarmata on amang pardede. So dia do si malungunon ini kan, ketido sonai.
Danga dong hormat ni martondong enggo si malungunon. Boleh juga seperti itu karena ada suami adik saya si mangusong. Besan saya samosir. Haryanja. Kami keluarga besar campur-campur. Ada Ambon, ada Toba, Simalungun, Karo. Sering kali konsep nggak tunggung kalau Simalungun martondo. Terimalah si marmata ini apa adanya. Mulu adong nahurang ajar yamang matong. Nasihati dengan baik. Songon anak niba. Inilah. Jadi menarik doa Bani Halak Toba. Mungkin beda dengan Simalungun. Anggo halak Simalungun marnamburu do yajari kan. Tapi anggo halak Toba lang marnamburu. Mendilua hado Bani Simatuan. Panggil apa? Mendilua hado Bapak. Oh? Enggak marnamburu diajari sama mertuanya. Panggil apa? Ini sama inang itu marnamburu. Mendilua hado anggo parmain Bani Simatuan. Lang marnamburu. Mendilua hado inang. Marinang. Kita anggaplah dia sebagai anak kita. Kan aido nang. Aido kan nang. Lang namburu nini. Inang. Karena itu hubungan itu adalah kita gambarkan seperti hubungan dia dengan memang benar-benar jadi anak kita. Sekalipun itu adalah hubungan antara mertua dan permain. Tapi hubungan itu adalah hubungan antara mama, kita terjemahkanlah inang dengan anaknya. Belajar menerima satu dengan yang lain. Dan konsep penerimaan itu sekali lagi role model bukan manusia, tapi adalah Kristus. Karena itu perjalanan rohani kita adalah, perjalanan kehidupan kita adalah mersangap ma Tuhan. Kita percaya Dodi dan Dewi. Biarlah di tengah-tengah keluargamu ke depan, engkau melihat kemuliaan Tuhan yang luar biasa. Kalau Tuhan telah mempertemukan jodoh yang terbaik bagimu hari ini, aminkanlah itu. Biarlah dalam perjalanan rohani Dodi dan Dewi, kita merasakan kehadiran Tuhan dan kemuliaan Tuhan. Dan keluarga besar Pardede dan si Marmata juga memuliakan Tuhan lewat keluarga saudara berdua. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu pada hari ini. Kami bersyukur buat Allah yang baik yang telah mempertemukan Dodi dan Dewi dalam bait-Mu yang kudus ini. Itu bukan karena kebetulan Tuhan, tapi karena ada rancangan dan rencana Tuhan yang luar biasa. Ajarlah mereka untuk boleh menerima satu dengan yang lain. Tentu itu bukanlah perkara yang mudah. Karena kami sering kali Tuhan ingin diterima orang lain. Dan begitu sulit untuk menerima orang lain, apalagi saat orang lain melakukan hal yang menyakitkan hati. Berikan kuasa untuk saling mengampuni Tuhan. Berikan kuasa untuk saling mengasihi. Menerima kelebihan dan kekurangan pasangan kami. Kami juga berdoa, role model kami bukanlah manusia. Karena saat kami berpandang kepada manusia, kami bisa kecewa. Ajar kami Tuhan untuk berpandang kepada salib Kristus. Dengan begitulah hidup kami boleh berkemenangan. Biarlah Tuhan perjalanan rohani Dewi dan Dodi ini, mereka boleh melihat kemuliaan Tuhan yang luar biasa, tangan Tuhan yang hebat, pertolongan Tuhan yang dahsyat. Sehingga Tuhan biarlah kehidupan keluarga mereka, hamba Tuhan namar sangap, biarlah segala perjalanan rohani mereka, kemuliaan Tuhan menjadi nyata.
Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa buat keluarga besar Pardede dan keluarga besar Simarmata. Biarkan Engkau tutup bungkus dalam kasih Kristus. Saat mereka masuk ke rumah-Mu yang kudus ini, ajar mereka Tuhan untuk boleh menerima satu dengan yang lain. Keluarga besar ini Tuhan boleh saling menopang, menguatkan satu dengan yang lain. Banyak hal yang berbeda, tapi dalam perbedaan itu Tuhan mereka boleh Tuhan saling melengkapi satu dengan yang lain. Terima kasih Tuhan, dalam Kristus Yesus kami telah berdoa dan bersyukur. Amin. Mari kita kembali memuji Tuhan. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 318, Berbahagia Tiap Rumah Tangga. Kami undang kedua mempelai untuk bangkit berdiri. Handphonenya diletakkan? Enggak. Handphonenya itu diletakkan, Kak. HP-nya diletakkan saja, HP-nya. Saudara berdua yang hendak melangsungkan pernikahan, dengarkanlah firman Tuhan yang menjadi ketetapan dalam pernikahan. Tuhan berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Sebab itu seorang laki-laki meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Oleh karena itu inilah kehendak Tuhan bagi seorang suami. Hendaklah setiap suami mengasihi istrinya sama seperti dirinya sendiri, sebagaimana Kristus mengasihi jemaatnya. Hendaklah suami bijaksana terhadap istri dan juga bersikap hormat kepada istri sebagai teman pewaris dari kasih karunia Allah, yaitu kehidupan yang kekal. Hendaklah juga setiap suami memenuhi segala kewajiban terhadap istrinya. Dan inilah kehendak Tuhan bagi seorang istri. Hendaklah setiap istri mengasihi suaminya sama seperti dirinya sendiri, sebagaimana Kristus mengasihi jemaatnya. Hendaklah istri tunduk kepada suami selaku teman pewaris dari kasih karunia Allah, yaitu kehidupan yang kekal. Seorang istri hendaklah senantiasa hormat, lemah lembut, dan penuh sukacita. Istri yang berakal budi adalah karunia Allah. Hendaklah juga setiap istri memenuhi kewajiban terhadap suaminya. Kedua mempelai yang dikasihi Tuhan, demikianlah dasar dan pedoman kehidupan rumah tangga yang berkenan kepada Allah. Oleh sebab itu hayati dan lakukanlah firman Allah di tengah-tengah kehidupan pernikahan dan rumah tangga saudara, yakni cinta kasih, saling memaafkan. Akan tetapi segala perseteruan, perselisihan, iri hati, kedengkian dan amarah hendaklah dijauhkan dari antara kamu.
Dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan yang menyempurnakan. Akhirnya hendaklah damai sejahtera Kristus senantiasa memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu dipanggil menjadi satu tubuh. Saudara berdua telah mendengar firman Tuhan yang menjadi dasar dan pedoman bagi pernikahan Kristen yang diberlakukan dalam rumah tangga saudara. Sekarang saya bertanya kepada Dodi Christian Saragi Simarmata, apakah saudara bersedia mengaku dan berjanji di hadapan Tuhan Allah yang Maha Tahu dan di hadapan jemaatnya bahwa saudara benar-benar dengan segenap hati menghendaki Dewi Purnamasari Pardede menjadi istrimu? Apakah saudara berjanji mengasihi dia selama hidup bersama dan menjaga kekudusan bersama dia dan tidak akan menceraikan kecuali diceraikan oleh kematian? Jikalau saudara telah dengan segenap hati mengaku dan berjanji, berilah jawabanmu. Iya, dengan segenap hati saya mengaku. Saya berjanji mengasihi dan tidak akan menceraikannya kecuali kematian menceraikan kami berdua. Sekarang saya juga bertanya kepada Dewi Purnamasari Pardede, apakah saudara bersedia mengaku dan berjanji di hadapan Tuhan Allah yang Maha Tahu dan di hadapan jemaatnya bahwa saudara benar-benar dengan segenap hati menghendaki Dodi Christian Saragi Simarmata menjadi suamimu? Apakah saudari berjanji mengasihi dia dengan segenap hati serta hidup dalam kekudusan bersama dia dan tidak akan menceraikannya kecuali diceraikan oleh kematian? Jikalau saudari telah dengan segenap hati mengaku dan berjanji, berilah jawabanmu. Iya, dengan segenap hati saya berjanji tidak akan menceraikannya meskipun maut memisahkan kita. Sama seperti cincin ini, berbentuk bulat dan tidak memiliki ujung dan pangkal. Demikianlah kiranya kebulatan dan pengakuan dan janji saudara berdua. Selain itu, cincin ini terbuat dari logam mulia yang tidak akan pernah luntur. Maka demikian jugalah hendaknya cinta kasih saudara berdua tidak akan pernah luntur dimakan waktu dan usia. Jadikanlah cincin ini sebagai tanda atau lambang cinta kasih saudara berdua. Cinta kasih sayang yang tak akan pernah pudar dan tidak akan pernah luntur. Cinta kasih sayang yang tidak akan pernah putus. Amin.
Dodi Christian, inilah tanda cintaku kepadamu. Silakan, jika demikian silakan Anda berdua berjabat tangan. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami di dalam Tuhan Yesus Kristus, sumber berkat yang abadi, Engkau telah mempersatukan kedua saudara kami ini menjadi suami istri. Engkau juga telah meneguhkan serta memberkati mereka untuk menjadi satu dalam rumah tangga melalui pernikahan kudus berlandaskan kasih-Mu. Tuntun dan kuatkanlah mereka berdua oleh Roh-Mu, supaya tetap setia pada janji dan pengakuan mereka, dan tetap berpegang teguh pada firman-Mu yang menjadi dasar dan pedoman dalam pernikahan dan kehidupan rumah tangga mereka. Kami juga memohon kiranya Tuhan senantiasa menuntun dan memelihara rumah tangga saudara kami ini, supaya boleh menjadi rumah tangga yang beribadah hanya kepada-Mu saja, sehingga mereka selalu mengalami kebahagiaan dan memperoleh berkat yang berkelimpahan. Dengarkanlah doa permohonan kami ini melalui kasih karunia-Mu dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Silakan duduk. Kita bernyanyi, saat bernyanyi kita memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Baik, kita lanjutkan, kita bernyanyi dari lagu rohani sekaligus lagu persembahan. Di sini aku bawa Tuhan. Di sini aku
kedua. Ku ingat firman-Mu ya Tuhan, yang mengajarkan kami mengingat yang kecil. Berkati semuanya Tuhan, supaya persembahan tetap mengalir terus. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Untuk mengakhiri ibadah ini, marilah kita berdoa menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan. Ya Tuhan Allah, Bapa pengasih, segala puji dan hormat kami persembahkan hanya kepadamu saja. Kami bersyukur karena Engkau telah meneguhkan serta memberkati pernikahan saudara kami ini. Engkau telah mempersatukan mereka menjadi satu rumah tangga dalam kasih karunia-Mu. Ya Tuhan, kami memohon dengan segala kerendahan hati, kiranya Engkau juga berkenan memberkati kami sehingga kami dipenuhi sukacita dan damai sejahtera. Sebagai ungkapan syukur, kami telah mengumpulkan sebagian dari berkat yang Tuhan berikan kepada kami menjadi persembahan syukur kepadamu. Kiranya Tuhan berkenan menerima dan memberkatinya untuk keperluan pengembangan pelayanan di tengah-tengah gereja-Mu. Terimalah doa persembahan kami ini melalui anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita berdoa dalam doa yang diajarkan Yesus kepada murid-muridnya. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan Allah, kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, serta persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Salam bagi kita. Salam. Ya, Bapak Ibu silakan duduk kembali. Acara pemberkatan pernikahan Dodi dan Dewi sudah berjalan dengan baik. Terpujilah Tuhan. Amin. Sekarang masuk di acara keluarga. Yang pertama, foto pengantin bersama dengan pendeta sekaligus menyerahkan surat nikah. Lalu yang berikut juga ucapan selamat dari pengurus harian Majelis Jemaat GKP Cengkareng. Berikutnya Marsahab Humbani pihak keluarga Parboru, para anak Doho Parboru. Dungi marpoto diserahkan nanti kepada keluarga. Terima kasih. Anggonunga selesai marpoto pengantin Doho Padita Bodo, tepuk tangan. Udah selesai kebaktian ya. Beri semangat. Asa semangat pengantinon.
Ya, berikan tepuk tangan yang meriah sekali lagi. Humbani pihak Simarmata langadong tepuk tangan nih masih marayu Nasyam, berikan tepuk tangan. Langadong tene. Terima kasih, Mak. Nah, berikut Humbani Nasyam PHMJ ni Kuriaon. Ya, salam bertaganupan. Horas. Terpuji ma Tuhan, boleh diar acara pemberkatan ni Nyombahta Dodi Pakon Dewi ya. Sebelum sampai ke titik ini pasti banyak proses, termasuk pacaran, termasuk pembinaan yang dilakukan pendeta ya, dan termasuk juga komunikasi yang lancar kedua belah pihak keluarga. Jadi Domadiar Merdala pamasu-masu sadereon totu harapan baik piai hambani pihak Parboru Pardede age sonai hama pihak Paranak saragi Simarmata. Harapan saada dasa ase sadama rumah tangga Nasyam jadilah rumah tangga yang takut akan Tuhan. Jadi dong nokonai laguai ada yang dong nokonai laguai bahasa Hanami Tuhanlah tetap tamu yang tetap di rumah kalian. Jadi Omma haganupan majelis jemaat GKP Cengkareng mengharapkan biar rumah tangga kalian rumah tangga yang takut akan Tuhan. Jadi aimana boy tarpadas kanami hambani pengurus harian. Terima kasih Mak. Ini ada kenang-kenangan dibaca dan dibimbinglah si Dewi biar memahami buku GKPS ya. Walaupun sebenarnya GKPS dengan HKBP sebenarnya sama, tapi nanti bahasanya tetap diajarin. Oke, selamat, terima kasih Mak. Nantilah itu mengganggu acara itu. Iya, nama ngihut. Ibere panorang hubani Paranak laho marsahap, setelah itu baru Parboru. Panorang Ibere Hanami. Apa katanya? Horas terpuji ma Tuhan, terima kasih Parlobe tanah nami hubani Pandita Resort GKP Cengkareng, sonai pimpinan majelis PHMJ, pimpinan harian majelis jemaat, terima kasih. Sonai homa terima kasih hubani Nasyam nama kosehon acara sogoton, song leader musik pakon haganuvan. Nama ngihut terima kasih nami hubani sanina nami Simarmata na dom hadir bani Panorangon. Terima kasih ma bani kehadiran Nasyam hubani juga kepada anak kami Dedi, kami ucapkan selamat juga untuk permain kami. Sekaligus ucapan nami terima kasih hubani tulang hula-hula nami, harapan nami selesai acara udur mahita tu tempat nai siapa kenami aula HKBP Tanjung Priuk Timur. Sonai mana boy pada kenami, terima kasih Mak.
Ya, nama ngihut dihamu parboru. Shalom, horas madita saluhna. Parjolo mandok mulyate duhita tua mata na mertua debata. Disiala di bagasan sadarion, nunga si pulbe, ima yana kota, dinalao majalo, pamasu-masuon parbogason di bagasan sadarion. Tarbuawi mandok mulyate do dihami, dihamu amang inak badita nami, nang mga leotiki di bagasan sadarion doho disude dihamuna ka na mengurus na di garejaon suwak sangoninang dihamuna hula-hula nami dongat tubuh nami Raja Pardidi do di kaburu nami do kasauta nami duk sipulan no kita sian bagas garejaon ra udur mahita tu gedung na disiapon ni amang boruta si Marmata moliate ma tuhata ma na mga leon hay pasod dihita buti ma horas may hita sa luna. Jadi sabar hita satokin. Adong acara perpisahan antara anak dengan orang tua. Ucapan terima kasih dari anak ke orang tua. Iya, kami persilakan.
Iya, jadi horos mau bata ganupan. Songoni madiamu amang inang. Selesai ma acara pemberkatan pernikahan ni anakta. Nuaing dipasah ma tuhamu. Lau marpoto. Na parlobe humbani par anak. Dungi muse non ilanjuk ma tuhamu parboru. Hamu ma marsiaturan. Mau lihat ya ma? Boy ma ita mulak. Itu